Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman. Mohon maaf bila suaranya tidak jelas karena di luar sedang hujan. Kali ini saya ingin memberikan review hasil pertandingan tadi malam antara Timnas Indonesia melawan Australia yang berakhir imbang 0-0 ya. Nah, kedua tim bermain sebetulnya cukup baik ya. Terutama tim Australia berhasil mendominasi, berhasil melesahkan 19 tendangan ke gawang. Tetapi ya Martin Weiss ya kita lihat menjadi man of the match lagi pada pertandingan kali ini dengan begitu banyak save ya. Saya hitung itu ada sekitar 7 sampai 8 save krusial yang dilakukan oleh Martin Weiss ya. Ini melihat Martin Weiss saya agak terlihat sekarang ya betapa level permainan kita memang sudah meningkat secara umum tetapi tidak terlalu signifikan. Untuk tingkat ASEAN mungkin sudah sangat bagus. Tetapi ketika dilihat bagaimana sisi pertahanan kita masih agak longgar, tengah juga sisi depan ya. Dan melihat Martin Weiss ini saya teringat Coach Boyan Hodak yang mengatakan betul ya. Martin Weiss memang punya level yang berbeda dibanding dengan pemain lainnya. Oke, secara keseluruhan ini hasil yang bagus untuk Timnas Indonesia. Meskipun mereka belum meraih poin penuh tetapi mereka sudah mampu menunjukkan sedikitnya bahwa mereka termasuk tim yang agak sulit untuk dibobol ya, dan ini menjadi 2 poin penting bagi Timnas Indonesia untuk mengarungi kompetensi ini gitu ya. Dan menariknya juga ternyata di pertandingan selanjutnya Jepang berhasil membantai lawannya yaitu Bahrain dengan skor 5-0. Nah, ini jadi alarm penting bagi tim-tim lain di grup ini. Karena Jepang dalam dua pertandingan terakhir itu berhasil mencetak 12 gol tanpa kebobolan satupun ya. Melawan Cina 7-0, kemudian melawan Bahrain 5-0. Ini menjadi catatan. Padahal ketika Bahrain melawan Australia itu Bahrain mengalami kesulitan, Australia pun sama gitu. Nah, ini menjadi alarm penting bahwa jika Jepang konsisten ini jelas dia akan menjadi kandidat utama untuk lolos ke Piala Dunia gitu. Nah, tinggal di posisi kedua, 3 dan 4 ini akan menarik ya, karena Indonesia cukup punya peluang di sana. Kemudian Australia di 2 pertandingan pertama sangat kesulitan. Terbukti mereka hanya dapat 1 poin, tidak bisa mencetak gol. Nah, ini juga menjadi alarm penting. Artinya Timnas Indonesia punya peluang setidaknya di peringkat ketiga dan 4 sesuai dengan yang diharapkan oleh Sintayong gitu ya. Nah, soal perubahan taktik dan formasi tidak jauh berbeda, tetap dengan skema yang sama, hanya saja terlihat sekali dari lini tengah kita yang sangat kewalahan ya, tidak bisa meladeni lini tengah daripada Timnas Australia. Itu sebagai bagian daripada konsekuensi ketika kita memang menggunakan formasi 3-4-3 ya, yang hanya menyisakan 2 pemain tengah ya berhadapan dengan 3 pemain lawan ya. Tapi dari sisi wingback, meskipun wingback kiri kita ya Kelvin Verdong cukup banyak dieksploitasi, tapi cukup proper untuk menahan gempuran-gempuran daripada pemain tersebut. Oke, overall ini hasil yang bagus ya. 2 poin pertama di pertandingan awal yang cukup berat melawan Arab Saudi dan Australia. Dan harapannya tentu nanti di pertandingan berikutnya, terutama ketika melawan Bahrain dan Cina, kita bisa memetik hasil yang lebih baik, yaitu hasil yang sempurna. Oke, itu saja dari saya ya. Semoga bermanfaat. Bye.